Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Puji Isnanto dengan NIM 2541104022260 dari program studi Pendidikan Agama Islam kelas 2 PAIF. Video ini saya buat sebagai tugas akhir untuk mata kuliah Ilmu Kalam dengan dosen pengampu yakni Bapak Ishak Suryo Nugroho MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan 4 hal, yaitu yang pertama pengertian ilmu kalam, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan dan penyebab-penyebab terjadinya Perang Siffin pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang paham Qadariyah dan Jabariyah beserta ayat-ayat yang menjadi landasan kedua pihak tersebut. Dan keempat, yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang persamaan serta perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Baik, langsung saja kita mulai ya dari pembahasan pertama. Baik, yang pertama mari kita bahas apa itu ilmu kalam, baik dari sisi bahasa maupun istilah. Secara bahasa, ilmu kalam itu berasal dari kata al-kalam ya, yang berarti perkataan atau pembicaraan. Dalam pengertian ini, kalam itu menunjuk pada pembicaraan yang memakai nalar dan logika. Sementara secara istilah, ilmu kalam itu dapat didefinisikan sebagai ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan dasar dalam Islam dengan menggunakan dalil-dalil akal atau rasio yang dikenal sebagai dalil akli, dipadukan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang dikenal dengan dalil nakli. Tujuannya adalah untuk menjelaskan, mempertahankan, dan memperkuat keyakinan umat Islam terhadap rukun-rukun iman seperti keyakinan tentang Allah, sifat-sifatnya, para rasul, hari akhir, dan takdir dengan cara yang argumentatif dan sistematis. Karena fokusnya pada pembahasan akidah, ilmu kalam ini juga sering disebut dengan beberapa nama lain. Di antaranya yaitu ada ilmu usuluddin karena membahas dasar-dasar atau pokok-pokok agama. Kemudian ilmu tauhid karena inti pembahasan adalah tentang keesaan Allah. Kemudian yang ketiga ada fikih akbar sebagai pembanding dari fikih yang membahas hukum-hukum praktis sehari-hari. Kemudian serta dalam konteks akademik modern, ilmu kalam ini juga sering disandingkan dengan istilah teologi Islam. Jadi singkatnya, ilmu kalam adalah disiplin ilmu yang lahir dari dinamika perbedaan umat Islam dalam memahami dan mempertahankan akidah dengan pendekatan yang memadukan rasio dan wahyu. Selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan dan bagaimana peristiwa itu berujung pada terjadinya Perang Siffin di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Peristiwa ini penting untuk dipahami karena menjadi salah satu akar sejarah lahirnya berbagai aliran dalam ilmu kalam. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Pada masa akhir kepemimpinannya, muncul ketidakpuasan dari sebagian kelompok umat Islam, terutama dari wilayah Kufah, Basrah, dan Mesir. Ketidakpuasan ini memunculkan karena beberapa kebijakan Utsman yang dianggap kontroversial. Misalnya kebijakan yang dibuat Utsman yaitu mengangkat sejumlah kerabatnya dari kalangan Bani Umayyah ke posisi-posisi penting di pemerintahan, serta kebijakan dalam pengelolaan harta dan tanah yang dianggap sebagai pihak kurang adil. Ketidakpuasan ini itu terus berkembang menjadi gerakan protes hingga akhirnya sekelompok orang yang tidak puas itu mendatangi Madinah dan berujung pada terbunuhnya Utsman bin Affan
di rumahnya sendiri pada tahun 35 Hijriah atau sekitar tahun 656 Masehi pada saat itu, saat beliau sedang membaca Al-Quran. Kematian Utsman ini meninggalkan kekosongan kepemimpinan dan suasana yang sangat tegang di tubuh umat Islam. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib dibaiat dan diangkat menjadi khalifah keempat. Namun, tidak semua pihak itu menerima pengangkatan Ali dengan mudah. Salah satu pihak yang menolak adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syam atau Suriah dan juga merupakan kerabat dari Utsman bin Affan dari Bani Umayyah. Muawiyah itu berdalih bahwa ia tidak akan membaiat Ali itu sebagai khalifah sebelum para pembunuh Utsman bin Affan diadili dan dihukum terlebih dahulu. Ia menuding Ali lamban atau bahkan dianggap kurang tegas dalam menghusut dan menghukum para pelaku pembunuhan tersebut. Meskipun di sisi lain, Ali sendiri menghadapi situasi politik yang sangat rumit karena para perilaku pembunuhan tersebut itu berasal dari kelompok yang besar dan tersebar, sehingga penegakan hukum tidak semudah yang dibayangkan. Perbedaan sikap politik inilah yang menjadi penyebab utama memanasnya hubungan antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Karena negosiasi politik tidak menemukan titik temu, akhirnya konflik ini berkembang menjadi konspirasi militer yang dikenal sebagai Perang Siffin, yang terjadi pada tahun 657 Masehi di tepi sungai Efrat. Dalam pertempuran ini, pasukan Ali itu hampir memperoleh kemenangan. Namun ketika posisi pasukan Muawiyah mulai terdesak, penasehat Muawiyah yang bernama Amr bin As itu mengusulkan strategi politik dengan cara mengangkat lembaran-lembaran Al-Quran di ujung tombak pasukan sebagai seruan untuk menghentikan peperangan dan menyelesaikan perselisihan melalui jalur perundingan atau yang dikenal dengan istilah tahkim, yaitu arbitrase. Ali bin Abi Thalib, meskipun sebagian pasukannya menolak dan tetap ingin melanjutkan peperangan, pada akhirnya Ali itu menyetujui usulan tahkim tersebut demi menghindari pertumpahan darah yang lebih besar di antara sesama umat Islam. Nah, proses arbitrase ini itu diawali oleh Abu Musa al-Asy'ari dari perwakilan pihak Ali dan Amr bin As dari pihak Muawiyah. Namun, hasil dari arbitrase ini justru dianggap merugikan posisi Ali secara politik karena dianggap sebagai manipulatif dan menguntungkan pihak dari Muawiyah itu sendiri. Dan Ali untuk menerima tahkim ini ternyata itu menimbulkan perpecahan di dalam pasukannya sendiri. Sebagian pengikut Ali itu merasa kecewa dan menganggap bahwa penyelesaian persoalan agama melalui perundingan manusia adalah suatu kesalahan. Karena menurut mereka keputusan hanya boleh diserahkan kepada hukum Allah. Kelompok yang menolak hasil tahkim dan akhirnya memisahkan diri dari Ali inilah yang kemudian dikenal dengan nama Khawarij. Munculnya perpecahan inilah yang menjadi salah satu titik awal lahirnya berbagai persoalan teologis dalam Islam, termasuk perdebatan tentang siapa yang disebut beriman dan siapa yang disebut kafir, yang nantinya melahirkan berbagai aliran dalam ilmu kalam, termasuk Qadariyah dan Jabariyah yang akan saya bahas pada bagian selanjutnya. Kemudian pada bagian ini saya akan membahas dua paham besar dalam ilmu kalam, yaitu Qadariyah dan Jabariyah, yang keduanya itu muncul akibat perbedaan pendapat, pandangan tentang kehendak dan kebebasan manusia di hadapan kekuasaan Allah. Yang pertama, mari kita bahas Jabariyah. Paham ini dikaitkan dengan tokoh seperti Jahm bin Safwan,
Secara bahasa, kata jabar berarti itu memaksa atau keterpaksaan. Paham Jabariyah berpandangan bahwa manusia sama sekali tidak memiliki kebebasan atau kemampuan untuk menentukan perbuatannya sendiri. Menurut paham ini, segala perbuatan manusia baik maupun buruk itu sepenuhnya sudah ditentukan oleh kehendak Allah. Manusia diibaratkan itu seperti wayang yang digerakkan oleh dalang tanpa memiliki kehendak bebas sama sekali. Nah, kaum Jabariyah ini mendasarkan pandangan mereka pada beberapa ayat Al-Quran, misalnya pada surat As-Saffat ayat 96 yang berbunyi Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, menjelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan manusia beserta apa yang manusia perbuat. Selain itu, mereka juga merujuk pada surat Al-Anfal ayat 17 yang berbunyi falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama waliyubalil mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim, menyatakan bahwa sebenarnya bukan manusia yang membunuh musuh dalam suatu peperangan, melainkan Allah yang membunuh mereka. Masuk yang nampaknya dilakukan manusia pada hakikatnya adalah perbuatan Allah semata. Nah, selanjutnya mari kita bahas paham yang berlawanan, yaitu paham Qadariyah. Paham ini dikaitkan dengan tokoh seperti Ma'bad al-Juhaini dan Ghailan ad-Dimashqi. Berbeda dengan Jabariyah, paham Qadariyah justru berpandangan bahwa manusia itu memiliki kebebasan penuh dan kemampuan sendiri yang disebut kudroh untuk menentukan dan menciptakan perbuatannya. Menurut paham ini, manusia itu bertanggung jawab penuh atas pilihan dan tindakannya sendiri, sehingga pahala dan dosa yang diterima manusia memang benar-benar merupakan hasil dari perbuatannya sendiri, bukan ditentukan sepenuhnya oleh Allah. Pada beberapa ayat, di antaranya yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yafadunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal, yaitu menjelaskan bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum kecuali kaum ini sendiri yang mengubah keadaan dirinya. Mereka juga merujuk pada surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur idza i'tadna lidh-dhalimina nara ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa, menjelaskan bahwa siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir hendaklah ia kafir, yang menurut mereka menunjukkan adanya pilihan bebas dari diri manusia. Selain itu, terdapat pula rujukan pada surat Al-Muddathir ayat 38 yang berbunyi kullu nafsin bima kasabat rohinah, yaitu menegaskan bahwa setiap jiwa akan bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedua paham ini lahir dari pertanyaan teologis yang sama, yaitu seberapa besar peran Allah dan seberapa besar peran manusia dalam menentukan perbuatan manusia itu sendiri. Namun,
keduanya itu menjawabnya dengan cara yang bertolak belakang, dan masing-masing memiliki landasan ayat Al-Quran yang mereka tafsirkan sesuai dengan kerangka pemikiran mereka. Pada bagian terakhir ini, saya akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara 3 disiplin ilmu dalam tradisi keislaman, yaitu ada ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan filsafat. Dari sisi persamaannya, ketiga disiplin ilmu ini sama-sama lahir dari upaya umat Islam untuk memahami kebenaran tentang Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ketiganya juga sama-sama menggunakan akal sebagai salah satu alat untuk berpikir dan mencari pemahaman. Meskipun dengan porsi dan cara yang berbeda-beda. Selain itu, ketiganya itu berkembang dalam satu lingkungan intelektual Islam yang sama, sehingga ketiga disiplin ilmu ini saling memengaruhi satu sama lain sepanjang sejarah pemikiran Islam. Namun, dari sisi perbedaannya, ketiga disiplin ilmu ini itu memiliki faktor dan metode yang cukup berbeda. Ilmu kalam, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, lebih berfokus pada pembelaan dan penjelaskan akidah Islam. Penggunaan pendekatan dalil akal yang dipadukan dengan Al-Quran dan hadis, dengan metode yang argumentatif dan dialektis untuk menjawab berbagai persoalan keyakinan seperti yang sudah kita bahas pada Qadariyah dan Jabariyah sebelumnya. Sementara itu, tasawuf itu lebih berfokus pada dimensi spiritual dan batin manusia. Tasawuf menekankan penyucian jiwa dan hati, yang dalam istilah Arab itu dikenal dengan tazkiyatun nafs, serta usaha mendekatkan diri kepada Allah melalui praktek-praktek spiritual seperti zikir, zuhud, dan latihan rohani. Pendekatan tasawuf ini lebih mengandalkan rasa dan pengalaman batin secara langsung dibandingkan dengan argumentasi sosial semata. Adapun filsafat, khususnya filsafat Islam menggunakan akal secara lebih bebas dan sistematis, tanpa harus selalu terkait secara langsung kepada teks-teks wahyu sebagai premis utama dalam berpikir. Filsafat itu juga memiliki ruang kajian yang lebih luas, tidak hanya epistemologi, etika, dan logika secara umum. Beberapa filsuf muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd bahkan memadukan tradisi filsafat Yunani dengan pemikiran Islam dalam karya-karya mereka. Jadi, meskipun ketiganya sama-sama berakar dari tradisi intelektual Islam dan sama-sama menggunakan akal, ilmu kalam itu lebih menekankan pembelaan akidah secara argumentatif. Tasawuf itu lebih menekankan pengalaman spiritual dan penyucian hati. Nah, sedangkan filsafat ini itu lebih menekankan kebebasan berpikir rasional secara sistematis dan luas. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian ilmu kalam, peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, dan penyebab dari perang Siffin, kemudian paham Qadariyah dan Jabariyah beserta landasan ayatnya, serta persamaan dan perbedaan antara ilmu kalam, tasawuf, dan filsafat. Semoga video ini dapat memenuhi tugas akhir mata kuliah ilmu kalam dan bermanfaat bagi yang menontonnya. Mohon maaf jika ada kekurangan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.